ritual atau ahli kebatinan bahwa di Telaga itu pun sampai saat ini masih ada yang bertapa ya. Rojo, masih ada seorang raja yang bertapa di tengah Telaga itu. Jadi benar-benar Telaga itu tuh nggak berani orang suruh macam-macam, karena kalau melakukan kesalahan di Telaga itu cepat sekali ya Pak ya. Ya, spontan itu. Dengan kereta api Dharma Wangsa tepat pukul 8.40 pagi, saya berangkat menuju kota Lamongan, Jawa Timur. Dengan maksud tujuan menuju satu desa yang diberi nama Bekanang atau Banteng Putih. Nama desa tersebut membuat saya penasaran karena cukup heran juga mengapa diberi nama Banteng Putih. Sehingga saya sengaja menuju dan mencari desa tersebut. Sore hari saya tiba di stasiun Babat, dan setibanya di sana saya dipandu oleh rekan menuju desa Banteng Putih yang cukup lumayan jauh. Jaraknya dari stasiun Babat kurang lebih 10 km dengan melewati jalan-jalan pedesaan. Alhamdulillah akhirnya saya tiba di pintu gerbang desa. Di sana nampak gapura gerbang desa yang tertulis dengan jelas nama desanya Banteng Putih. Dan nampak juga di dinding gapura gambar seekor banteng yang terlihat seperti sedang bertarung dengan seorang pemuda. Karena waktu sudah menjelang akan maghrib, maka saya memutuskan untuk bermalam di rumah salah seorang penduduk sesepuh yang memang sudah dari awal disepakati menjadi tempat base camp saya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, saya sudah jalan-jalan untuk mengetahui keadaan desa Banteng Putih. Akhirnya saya masuk menuju desa dan saya dipandu oleh rekan saya yang tinggal di desa Banteng Putih dengan mengajak saya keliling dan menerangkan serta menunjukkan tempat-tempat yang juga membuat saya semakin tertarik dengan misteri desa tersebut. Ternyata benar bahwa desa Banteng Putih menyimpan kisah sejarah perjuangan dari beberapa tokoh yang pernah ada di desa ini. Akhirnya saya sampai pada sebuah tempat yang dimana terdapat sebuah telaga yang dalam pandangan mata batin saya banyak menyimpan misteri yang belum terungkap. Saya juga mendapatkan kisah menarik tentang telaga, di mana dahulu telaga tersebut pernah menjadi tempat persembunyian para pejuang saat bersembunyi dari kejaran tentara Belanda, juga zaman tentara Sekutu dan tentara Gorda. Dan mereka dapat selamat karena menurut kisahnya, jika lari dan bersembunyi di sana maka tidak dapat ditemukan. Para tentara-tentara tersebut yang mencarinya hanya dibuat muter-muter keliling saja, dan yang dicari seperti hilang lenyap tanpa jejak. Maka desa tersebut juga dulunya disebut sebagai Desa Panglimunan. Dan juga dikisahkan oleh seorang penduduk setempat, dahulu jika ada pengantin yang baru menikah, maka setelah malam pertama, pagi harinya sebelum matahari terbit, sepasang pengantin tersebut diharuskan mengambil air dari telaga tersebut untuk mandi. Dan budaya itu dilestarikan bertahun-tahun, turun-temurun dari zaman nenek moyangnya, dan tetap dipertahankan. Hanya belakangan ini saja sudah mulai menghilang karena banyaknya penduduk asli yang pergi merantau dari desanya. Ternyata banyak sekali kisah yang diceritakan tentang keunikan dan keanehan-keanehan yang terjadi di telaga itu pada zaman dahulu. Dan sampai saat ini pun tidak ada orang yang berani mengambil kayu bakar dari tempat tersebut atau mencari burung di areal tersebut.
Karena jika ada yang melanggar, seringkali mereka mendapatkan teguran untuk segera mengembalikan ke tempat semula oleh penjaga telaga yang diyakini bernama Mbah Suketi, yang pernah hidup pada zaman masa kerajaan Majapahit. Juga dikisahkan Sang Mahapati Gajah Mada pernah berada di tempat itu, juga Ronggolawe. Dan juga ada kisah yang menarik di sini, mengapa dinamakan desa tersebut Banteng Putih atau Bekanang. Dahulu ada seekor banteng berwarna putih yang mengamuk masuk ke desa ini. Lalu oleh seorang pemuda yang diyakini sebagai Joko Umbara, banteng putih tersebut berusaha dijinakkan. Lalu banteng tersebut masuk dan lari ke dalam areal telaga. Namun saat dikejar, banteng tersebut menghilang. Dicari-cari tidak ditemukan. Maka diyakini bahwa banteng putih tersebut muksa di areal telaga itu. Setelah dari telaga, saya diajak untuk keliling melihat rumah-rumah yang dahulunya pernah ditinggali oleh para pejuang yang tinggal di desa Bekanang ini. Di antaranya rumah Raden Suryo, mantan Bupati Lamongan. Juga saya melewati rumah seorang warga desa yang dulunya pernah disinggahi oleh Dr. Sugiri, yang namanya diabadikan menjadi sebuah rumah sakit di kota Lamongan. Dan saya singgah di rumah yang pernah disinggahi oleh Dr. Sugiri yang saat ini ditempati oleh Bapak Siswanto. Alhamdulillah, saya dapat bertemu dengan Pak Siswanto yang juga memiliki kisah misteri tentang telaga. Saya diterima dengan ramah di kediamannya yang juga dahulunya tempat singgahnya Dr. Sugiri. Dan saya oleh Pak Sis diperlihatkan beberapa pusaka tua yang didapat dari telaga tersebut. Ucap beliau, kalau mau saja bisa 4 karung sebenarnya didapat dari telaga tersebut. Namun menurut beliau pusaka tersebut didapat bukan dari ditarik. Namun memang Pak Sis termasuk yang sangat rajin membersihkan areal telaga. Dan pada malam-malam tertentu Pak Sis suka tirakat di areal telaga itu. Dan saat itulah Pak Sis mendapatkan pusaka-pusaka itu bermunculan. Saya diperlihatkan sebuah pusaka berbentuk keris yang didapat di tepi telaga. Menurut saya sangat bagus pamornya. Uniknya, dulu keris tersebut saat pertama kali muncul di tepi telaga, lalu ditarik keluar dari warangkanya, keluar minyak mengucur yang cukup banyak. Harum baunya dan sampai saat ini masih terus basah oleh minyak walaupun tanpa diberi minyak. Dan juga beberapa pusaka serta batu yang juga berbentuk cincin yang didapat dari tempat itu. Ini keris ini pada saat diterima oleh Pak Sis, pada saat ditarik ya, ini sudah keluar minyak dan waktu itu minyaknya banyak sekali ya Pak ya. Minyaknya, oh ini minyaknya ngocor waktu ditarik, pertama kali ditarik ini minyaknya ngucur. Nah sampai sekarang ini minyaknya nggak pernah berhenti, selalu keluar minyak. Sudah berapa tahun Pak kira-kira keris ini Pak? Tahun 2009 keris ini didapat dari telaga yang tadi saya ambil videonya. Keris ini ikut dengan yang ini juga. Yang ini ya Pak ya, ini
Kalau ini kuning gini, tapi ini tidak keluar minyak sih memang ya Pak ya, tidak keluar minyak, tapi ini besinya besi tua, besinya besi tua. Berikut pusaka yang namanya tadi apa Pak ini? Cemeti nih. Cemeti. Nah, ini cemeti. Nah, ini pecut Gembolo Geni. Pecut Gembolo Geni ini pegangan atasnya ini berupa kepala naga, tapi ini naga Jawa. Ini cukup besar ya cemetinya, besar sekali cemetinya. Nah, ini juga didapat dari telaga tersebut. Ini adalah cincin yang pertama kali diterima oleh Pak Sis atau didapat dari oleh Pak Sis di Telaga. Selamat malam, alhamdulillah malam ini kita bertemu di Desa Pekanan ya, Desa Pekanan atau Banteng. Di sini saya bersama Pak Mas Duki, juga dengan Mas Siswanto. Banyak hal yang ingin saya ketahui Pak Mas Duki dan Pak Siswanto mengenai kondisi keadaan Desa Pekanan yang jujur terus terang banyak sekali hal-hal yang membuat saya penasaran nih Pak, untuk saya bisa tahu nih desa ini sepertinya banyak orang tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Desa Pekanan ini banyak sekali menyimpan misteri sejarah yang zaman kuno yang orang tidak banyak tahu. Nah, karena itu saya datang dari Jakarta khusus untuk melihat keadaan, mencari tahu tentang sejarah Desa Pekanan. Siang tadi saya sudah keliling Desa Pekanan, banyak sekali pandangan mata batin saya itu, saya tertarik dengan telaga yang ada di desa ini. Kalau boleh saya tahu Pak, apa yang Pak ketahui tentang desa dan tentang telaga tersebut Pak? Ada cerita apa nih Pak yang bisa barangkali nanti banyak rekan-rekan yang tidak mengetahui ataupun banyak masyarakat yang sesungguhnya tidak mengetahui ini, bahwa ternyata Desa Pekanan ini adalah desa tertua di Lamongan ya. Desa tertua di Lamongan dan termasuk desa pertama di Lamongan itu yang banyak menyimpan sejarah dari para leluhur-leluhur Nusantara ya. Boleh tahu Pak, bagaimana ceritanya? Gimana Pak, Sis? Menurut cerita dari orang tua dulu barangkali ya Mas ya, adakah yang bisa disampaikan keanehan-keanehan atau seperti cerita yang kemarin kita dengar juga bahwa menurut banyak hal bahwa desa ini seperti tidak terlihat ya, atau gimana Pak? Panggungan. Kalau ada orang mau berbuat jahat dan orang desa sini itu nggak kelihatan, dulunya kan gitu ceritanya. Iya. Termasuk Bupati dan Dokter Sukiri ya, pernah bersembunyi di sini waktu itu dicari oleh tentara apa? Zaman apa Belanda itu? Sekutu ya. Waktu zaman Sekutu beliau juga bersembunyi di Rumah saya. Oh, kebetulan ya Pak ya, rumah yang dijadikan Pak Bupati waktu Pak Bupati Suryo ya kalau nggak salah ya. Bupati Suryo itu rumahnya Pak Mesuki ya. Dan yang dipakai untuk Dokter Sukiri itu rumahnya rumahnya Mbah yang sekarang ini Pak Sis tidak di sana ya. Ya jadi luar biasa gitu.
sampai ada cerita tentang banteng putih pun sesungguhnya luar biasa, karena informasi yang saya terima dari sejarah yang ada itu, kisah banteng putih itu pernah muncul juga di telaga itu, seperti itu kan ya Pak ya. Nah walaupun apa kebenarannya ya karena sejarah ya, kita juga tidak bisa menemukan tua-tuanya yang ada di desa ini ya Pak. Cuma informasi yang saya terima dulu itu ceritanya ada banteng ngamuk, terus di apa namanya, ada seperti pendekar gitu ya, apa sih namanya, apa tuh Pak namanya Pak, pokoknya seorang pemuda yang bisa menahan banteng itu terus dikejar gitu kan. Dan Waro katanya orang benar. Joko Barat. Oh Joko Barat. Oh iya. Oh iya lah, yang pakai caping. Nah itu dengan Joko Umbaran dulu itu banteng itu sempat dipegang, nah, ditaklukkan gitu. ya ditaklukkan, larinya itu ke apa? Desa Mekanan. Mekanan, larinya ke desa Mekanan, terus Hilangnya ya di situ. hilangnya di telaga, ke telaga itu ya Pak. Nah jadi luar biasa ini, dan di sini saya ingin menceritakan tentang telaga karena banyak sekali cerita, ya bukan mistik ya, tapi memang menjadi wingit ya di satu kata telaga tersebut ya. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Iya. Tapi ternyata di dalamnya itu banyak kan pusaka dari dulu ada banyak di situ. Zaman raja-raja dulu. Oh, nah ini ada cerita yang disampaikan oleh Pak Mas Tuki itu bahwa telaga tersebut banyak sekali tersimpan pusaka-pusaka dari zaman kerajaan pada zaman dulu. Karena informasi ceritanya adalah seperti Raja siapa Pak? Yang tadi Gajah Mada juga ya? Gajah Mada, terus siapa lagi Pak? Ronggolawe juga pernah sampai ke telaga tersebut ya, sampai pernah ke telaga tersebut. Terus menurut kisah yang dilihat oleh para spiritual atau ahli kebatinan, bahwa di telaga itu pun sampai saat ini masih ada yang bertapa ya, Rojo, masih ada seorang raja yang bertapa di tengah telaga itu. Jadi benar-benar telaga itu tuh nggak berani orang untuk macam-macam, karena kalau melakukan kesalahan di telaga itu cepat sekali ya Pak ya. Ya spontan Langsung itu. spontan ya Pak. Iya. Spontan. Ambil burung itu kan membalikan. Oh tuh. Ada yang ambil burung di situ langsung disuruh kembalikan oleh ya dayang ya, atau danyangnya atau penunggu di telaga tersebut. Itu yang membuat saya tertarik. Kenapa saya dari Jakarta jauh-jauh saya ingin sekali mengetahui tentang misteri telaga, sejarah di desa Kanang ini. Nah kebetulan beliau ini adalah asli daripada desa Kanang, dan beliau ini rumahnya dulu adalah bekas rumah dari para pejuang-pejuang, seperti rumahnya Bupati Suryo, terus rumahnya Dokter Sugiri. Nah itulah rumah-rumah yang dulu pernah disinggahi oleh beliau. Di antaranya yaitu waktu beliau melarikan diri, bersembunyi, tidak tertangkap, tidak ketemu lah. Karena desa ini juga terkenal dengan nama Desa Panglimunan. Kebetulan saya juga tadi diperlihatkan pusaka-pusaka yang didapatkan ya, yang didapatkan oleh Masis, karena Masis adalah orang yang paling rutin, paling sering ya. Kalau dibilang kuncen mungkin nggak mau katanya nih, nggak mau, belum buka. Tapi beliau ini sudah mendapatkan beberapa pusaka yang luar biasa. Looknya juga ini ya, pamornya pamor tinggi ya Masis ya, panjang-panjang, ada pamor 13, ada pamor berapa tuh tadi yang saya lihat, luar biasa. Termasuk cemeti juga didapatkan beliau dari apa, Gembolo Geni, cemeti Gembolo Geni. Nah itu didapatkan oleh Masis di telaga itu. Ada barangnya, bukan omongan seperti enggak. Betul ada barangnya, dan barang tersebut ada di Masis, termasuk
keris-keris yang didapatkan dari telaga itu ya. Dan saya terus terang tertarik sekali gitu untuk bisa mengangkat desa Pekanang, untuk mengangkat desa Pekanang ini, karena memang sejarah yang belum terungkap sebenarnya, atau memang tidak diungkap gitu. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat desa Pekanang ini menjadi tempat wisata rohani, bahwa juga di tempat inilah ternyata desa tertua ya, desa tertua. Nah, para leluhur kita banyak yang musuh di sana di tempat tersebut. Nah, ini yang dibilang masih kita katakan misteri ya, karena sampai saat ini pun desa ini kalau orang yang nggak benar-benar melihat itu kayak ditutup gitu loh, kayak nggak kelihatan, karena di peta juga jarak aja ya. Di petanya sendiri juga desa Pekanang ini nggak ada gitu, lucunya itu gitu. Dan yang ingin saya tanyakan, ada cerita lucu tadi siang saya ketemu oleh penduduk dari Pekanang ini menyatakan bahwa zamannya waktu itu kalau pengantin baru itu harus mandi di telaga tersebut, atau gimana Pak ceritanya kalau boleh saya tahu? Ini kalau pengantin baru bangunnya itu harus habis subuh, lalu disuruh ambil air di telaga itu. Terus kalau ambil di telaga itu pasti ada kejadian apa jatuh, apa ditemuin apa, itu kenyataan itu. Saya sendiri dulunya gitu. Jalanin juga Bapak dulu waktu pertama waktu nikah ya Pak ya, setelah nikah ya, sempat katanya ngambil air nggak bisa mikulnya pakai sarung ya Pak ya, ceritanya pakai pikul pakai sarung. Iya. Ya di dipikul gitu pakai sarung. Iya. Pikulnya dikasih sarung kan bundanya sakit tuh. Iya, itulah luar biasanya itu air dari telaga tersebut. Air jam-jam. Ya, ada cerita katanya juga itu termasuk air jam-jam katanya kalau kayak di Mekah itu. Telaganya nggak pernah satu. Telaganya nggak pernah satu. Ini Bu, musim kemarau. Iya. Kalau telaga itu belum diambil ikannya, belum hujan. Ini kenyataan. Kemarin habis diambil langsung malamnya hujan. Isi setengah jam langsung hujan. Itu enggak dongeng, kenyataan. Iya, luar biasa. Karena kenyataan. Barangkali Pak Sis nih punya cerita tentang telaga tersebut, gimana Pak Sis? Karena Pak Sis nih yang sehari-harinya Penghuninya situ kok ada di kalau saya kan jarang. Iya. Kalau Pak Sis ini kan memang hampir hari-hari ya Pak Sis ya. Sampai ada cerita orang ngambil kayu juga suruh ngembaliin ya Pak ya. Iya, suruh kembali. Suruh ngembaliin ngambil kayu. kembali. Benar. Itu benar-benar terjadi sampai saat ini. Sampai sekarang enggak dulu. Iya. Gimana Pak Sis, barangkali ada yang bisa diceritakan nih supaya orang juga tahu bahwa ada sejarah yang luar biasa nih di desa ini. Aneh, cerita aneh. Gimana Pak? Ya sejarahnya ya asli, bukan apa mistik enggak. Asli orangnya itu mau di situ. Manusia bukan jin, bukan setan. Jadi leluhur kita itu mukanya di situ. Ada sekarang lebih Masih ada di situ. tengah telaga itu. Jadi bukan jin, bukan setan. Kan telaga kan itu diterin ini ada pulaunya di ada pulau itu kan itu air Iya. gitu. Iya. Kalau dalam pandangan mata batin gitu ya, kalau istilah dalam spiritual kan, ada pandangan mata batin itu apa yang Bapak sama ini kan Bapak juga ahli tirakat juga nih, Mas juga kan rajin tirakatnya gitu, apa yang dilihat di telaga tersebut Pak, atau Mas yang bisa? Kalau saya waktu tirakat dulu enggak ketahuan apa-apa, cuma ada suatu sorot gitu seperti sukli kalau jam sekarang katanya lampu kok
Lampu sorot itu. Nah, itu muter pergi. Dari situ tengah-tengah situ. Tengah-tengah telaga. Iya, iya. Itu pernyataan itu enggak istilahnya enggak palsu. Betul. Nah kalau Pasis nih, gimana asalnya kok bisa jadi ngambil atau mendapatkan pusaka dari? Ya, saya penasaran Bu, kata orang-orang apa itu nggak bisa terus Buktikan nah, dari mana? buktikan. Iya, apa enggak? Loh, ternyata banyak banget Bu. Iya. Walaupun dipikul orang empat juga nggak kuat. Banyak pusaka-pusakanya ya. Tiba tinggalan zaman-zaman raja yang dulu itu disimpan itu semua. Lah itu disaksikan oleh tekek. Tekeknya bunyi itu. Ya, Ikut ngobrol itu tekeknya mengatakan bahwa iya benar gitu. Saya juga asalnya penasaran gini loh Pak Sutri. Waktu itu kan sebulan yang lalu saya pernah silaturahmi ke sini. Iya, malam-malam. Malam-malam. Iya. Saya diajak ke ini ya dengan diantar Pak Sis ya, Iya. diantar sama Pak Damar, Pak Sis, diantar ke Telaga. Terus saya kok ngambil tanahnya, ceritanya nih. Ini cerita benar-benar terjadi. Saya ngambil tanahnya, saya bilang gini, saya bawa tanahnya ya gitu. Kok saya pengen Iya, tahu, pengen tahu lah. Pada saat saya ambil tanahnya, terus ya saya tawasulin, saya berdoa dengan leluhur-leluhur yang ada di Telaga, termasuk Mbah siapa Suketi ya. Nyai Suketi. Nah, Nyai Suketi itu memang manusia orang biasa zamannya zaman yang asalnya memang di situ Nyai Suketi itu ya. Mungkin sebelum zaman Majapahit ya. Sebelum zaman Majapahit itu ada namanya Ibu Suketi. Nah, saya terus tawasulin, saya bertanya, kenapa kok desa ini dinamakan Pekanang? Karena Pekanang itu banteng ya. Tapi saya awalnya nggak tahu kalau itu banteng gitu. Sapi. Iya. Pada saat saya duduk di dalam keheningan, saya diperlihatkan, "Loh, kok ini tanah kok ada sapinya gitu." Akhirnya saya tanya sama orang asli Pekanang, kok di Pekanang itu saya lihat sapi ya gitu. Kenapa ya gitu? Ada hubungan apa dengan sapi? Karena saya baru dikasih tahu bahwa mungkin bukan sapi Bunda, mungkin banteng. Karena desa ini kenapa namanya Pekanang, itu namanya banteng putih karena ada sejarahnya dulu dengan siapa tadi, pemuda siapa namanya, Joko Umbaran, bahwa Joko Umbaran itu menenangkan, menaklukkan banteng yang lagi ngamuk gitu, larinya ke desa ini, terus mukso hilang di dekat Telaga itu, seperti itu. Itulah yang membuat sekarang ini malam ini saya berada di desa Pekanang karena penasaran, pengen tahu riwayatnya. Ternyata luar biasa, amat sangat luar biasa. Banyak sekali leluhur-leluhur kita zaman itu yang sudah singgah di desa ini. Dari mulai zaman leluhur sebelum Majapahit, zamannya Majapahit sampai pada zamannya Bupati Suryo ya, itu masih zaman belum lama ya, masih termasuk zaman belum lama. Itu beliau itu kalau bersembunyi di sini tuh kayak ketutup, hilang, ketutup, nggak bisa dicari oleh Belanda zaman sekutu waktu itu ya. Gurga. Nah, oleh tentara Gurga itu kalau dikejar lari itu prajurit ataupun tentara kita, muter desa aja. nah masuk ke sini hilang. Nah itu mereka tuh tentara Gurga itu cari-cari puter-puter nggak akan ketemu. Gitu. Itulah cerita tentang desa Pekanang ini. Namun kenapa tidak diangkat ke sejarah itu loh, bahwa ini desa luar biasa, penuh sejarah yang waduh luar biasa begitu. Belum ada yang tahu. Iya, mungkin yang tua-tua sudah nggak ada. Yang dulu kan tahu, tapi tidak diceritakan sama Generasi selanjutnya. Selanjutnya itu belum. Iya. Jarang yang tahu. Iya. Betul. Sehingga jadi putus benang merah ya. Jadi putus benang merah. Makanya nggak terawat. Nggak terawat. Nah, ini kedatangan saya ke sini dengan adat
tim dari Desa Bekanan sendiri, kami berniat ingin menjadikan tempat tersebut tempat wisata rohani. Artinya kita akan buat pesanggrahan, rencana begitu ya. Iya, Masih insya Allah nanti jika kita juga sudah bermusyawarah dengan desa ya Pak ya, untuk menjadikan pesanggrahan di sana, karena memang di sana itu benar-benar masih wingit, masih tinggi, masih sakral. Karena sampai saat ini pun kejadian-kejadian aneh itu masih terjadi, masih jalan. Jadi nggak apa namanya dulu sampai sekarang. Jadi nggak ada yang berani main di seputar situ ya Pak. Nggak ada yang berani. Nah itulah yang mau kita gali, mau kita kembangkan, mau kita jadikan desa wisata, bahwa tempat ini ada sejarah yang luar biasa, cukup apa namanya, yang apa, tempat perjuangan, banyak para pejuang, zamannya sekutu Belanda itu yang bersembunyi di tempat ini, tentara-tentara kita yang pada akhirnya mereka selamat seperti itu. Nah malam ini alhamdulillah wa syukurillah saya bisa ngobrol, bertemu, jagongan dengan orang-orang hebat di Desa Kanang ini. Kita akan buatkan. Nah, itu apa, kalau dilihat mata batin itu ada sumber air abadi itu Hutan diri. ini sebelah timur itu ada sumber air abadi itu kayak sumur Dulung Oh iya. dari mata batin. Kalau mata itu kan makanya sakral itu. Kalau seandainya nanti diwujudkan, memang kita bisa apa menemukan sumber air itu kan bisa jadi wujud ya Pak. Ya, Artinya kan memang bisa. sebenarnya ada gitu kan. Cuman karena tidak terawat dan itu sudah zaman urusan lah. nggak urusan betul, sehingga juga Sedangkan apa daun-daun bambu yang segini nggak bisa masuk ke nah itu keanehan. uniknya itu. Unik sekali. Unik sekali. Unik sekali telaga itu. Padahal Pohon bambu. Bagus. Segitu banyaknya pohon bambu di sekitar situ nggak ada satu Kenapa? pun. Nggak ada yang masuk telaga. Nggak ada yang masuk ke telaga. Mau kotorannya mau apa ya? Iya. Apa Yang ada rontokannya? Ya, iya ada bereaksi Iya, dua. itu yang ada. Bambunya kan enggak ya? Dalamnya telaga Air itu dua mana? kan sambung Bambu, betul. Bambu. tapi Iya. Tapi nggak pernah masuk daunnya. daunnya satu pun nggak ada yang masuk Masuk. telaga. Ini anehnya lagi. Iya betul. Kenyataan gitu. Sampai sekarang ya Mas. Ya, iya, Gitu ya. sampai sekarang. Saya juga semalam ke sana sebenarnya takut Pak, deg-degan Pak saya. Iya, permisi, assalamualaikum, permisi, salam, udah berdiri Pak, bulu kuduk saya berdiri semua. Itu semalam kan malam Jumat Legi ya Iya, Pak. iya. Saya wah nekat ke center, diantar Masis, diantar Pak Damar gitu, saya ke Telaga. Saya pengen tahu aura di sana, wow, luar biasa. Benar, makanya Jadi, saya ibu sendiri kan sudah menyatakan kalau itu iya, ada ada webnya, iya, webnya gitu loh. iya, alhamdulillah wa syukurillah diberikan oleh Yang Maha Kuasa nih, batin bisa diperlihatkan hal-hal yang membuat saya sehingga dari Jakarta jauh-jauh ke desa terpencil loh. Kecil ini. Desa terpencil, waduh benar, desa terpencil yang sejarahnya tidak terangkat. Semoga dengan pertemuan ini kita Bisa. berniat ya Pak ya, Iya, iya. kita berniat ingin memajukan desa ini, masyarakatnya di sini kan kita majukan, karena ternyata di sini ada sejarah yang disembunyikan. Iya, Bu. Sebenarnya Nggak ada orang yang disembunyikan, tahu. Sebenarnya disembunyikan sama disembunyikan oleh leluhur, karena ada cerita juga yang saya dengar kemarin itu kan, bahwa apa ya, yang kemarin apa Pak yang saya cerita kemarin tentang apa, terjadinya apa sih huru hara dan lain sebagainya itu ya toh, apa tuh kemarin kisahnya gimana tuh ya, bahwa dengan bangkitnya dari desa ini ya kan bisa dapat insya Allah gitu ya Pak ya, karena leluhur warga ini semua banyak yang muksonya di sini. Nah, mudah-mudahan para apa
apa ya, para spiritual atau mereka yang memang paham bisa menyatu berdoa, moga-moga bisa hidup di keluarga itu kan seperti itu ya. Kita bermunajat kepada Allah, berperantara leluhur-leluhur kita yang masih muksa untuk hadir gitu loh, bahwa ini loh negara kita sudah seperti ini, harus bagaimana gitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban ya Pak ya. Insya Allah kita sudah berencana akan membuat satu acara apa sedekah ini ya. Iya. Akan buat sedekah Tahun depan ini. tahu. Insya Allah tahun depan kita akan Ini lakukan. baru bukaan Iya, kemarin. baru buka kemarin. Insya Allah di tempat itu juga kita akan penghormatan terhadap leluhur-leluhur kita yang ternyata setelah kita gali luar biasa. Banyak sekali sejarahnya yang tersimpan. Satu-satu udah mulai cerita. Seperti itu. Mudah-mudahan kita jadi tahu sesungguhnya di mana sih leluhur-leluhur kita berada, di mana sih sesungguhnya leluhur-leluhur kita musuh. Salah satunya di sini, di desa Pekana. Ya, saya juga tadi sudah diperlihatkan pusaka-pusaka yang oleh Pak Sis terima, ya yang Pak Sis terima dari Raga situ, nanti akan saya perlihatkan. Wah, ini keren banget nih. Zaman mau pencalekan ini kalau sampai ada yang pegang itu jadi bisa jadi RI pertama nih. Karena luar biasa, memang luar biasa. Apa pusaka itu luar biasa, karena Pak Sis waktu terima atau baru barang itu dapat itu ada satu pusaka yang keluar minyak ya Pak Sis ya, sampai bercucuran, masih keluar minyak. Iya, jadi pas dibuka sama Pak Sis tuh baru terima dari gaib ini ya Pak ya. Waktu Pak Sis tirakat di situ, tiba-tiba di depannya itu ada keris, terus dibuka itu minyaknya ngocor, katanya mengalir minyaknya, dan sampai sekarang masih berminyak. Masih ada. Iya. Enggak palsu. Iya. Nah, itu nanti saya perlihatkan keris yang diterima Pak Sis dari gaib. Demikian barangkali nanti manfaatnya untuk rekan-rekan semua yang menyaksikan cerita tentang Desa Bekanang. Semoga Desa Bekanang bisa menjadi desa yang subur makmur, jinawi, bisa menjadikan tunasnya untuk kebangkitan juga, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.